You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi kelas B akan mempresentasikan video kami, yaitu menganalisis suku di wilayah adat Animha, yaitu suku Asmat. Sebelum mulai video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abid Fidullah Chowri, 3 Sistem Informasi kelas B. Saya Rizky Ganda. Saya William Batara. Saya Khairan Isyaufa. Saya Brigjen. Saya Ijan Tadi. Saya Rifali Muklis. Saya juga bisa. Saya Syafawatori. Dan saya Irman. Izinkan kami untuk mempresentasikan video kami. Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan luas, yang mana memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Dengan itu, lahirnya keberagaman budaya. Papua adalah salah satu pulau yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku bangsa. Salah satunya adalah suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua Selatan. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Masyarakat suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai dan mereka yang tinggal di daerah pedalaman. A. Lokasi. Luas wilayah Kabupaten Asmat 23.746 km persegi, yang mana 80% rawa basah dan 20% lahan kering. Setiap tahunnya daerah suku Asmat tumpah air sampai 50 cm karena daerah Asmat memiliki topografi yang landai dan ketinggian antara 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. B. Sejarah. Awal mula adanya suku Asmat diceritakan Fumeripits terdampar di pantai dalam keadaan sekarat dan tidak sadarkan diri. Nyawanya diselamatkan oleh sekelompok burung. Akhirnya dia kembali pulih dan hidup sendiri di sebuah daerah baru. Karena kesepian, dia membangun sebuah rumah panjang yang diisi dengan patung hasil ukirannya. Karena masih merasa kesepian, Fumeripits membuat alat musik tifa yang ditabuhnya setiap hari. Tiba-tiba kayu yang dibuatnya menari seirama dengan tifa yang dimainkannya. Kemudian patung-patung tersebut berubah wujud menjadi manusia yang kemudian menjadi orang-orang suku Asmat. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa suku Asmat digolongkan berdasarkan wilayah orang Asmat, yakni orang Asmat wilayah pantai atau hilir sungai dan Asmat hulu sungai. Asmat hilir sungai menggunakan bahasa Kaniak, Bisman, Simai, dan Becembuk. Dan bagian kelompok pantai menggunakan bahasa Batia dan Sapat. Selanjutnya, sistem teknologi. Teknologi yang telah dimiliki oleh suku Asmat antara lain A. Alat-alat produktif, jaring yang terbuat dari anyaman sagu, ukiran yang terbuat dari gigi hewan, tapak batu. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, mereka beralih ke pisau. B. Senjata. Senjata yaitu perisai, tombak dari kulit sagu, dan panah yang ujungnya terbuat dari kuku burung kasuari. C. Alat transportasi. Alat transportasi yang digunakan suku Asmat yaitu perahu lesung yang digunakan untuk persiapan suatu penyerangan. Kayu yang digunakan untuk membuat perahu tersebut adalah kayu kuning, ketapang, dan ditanggut. Selanjutnya, sistem mata pencarian. Masyarakat suku Asmat di pedalaman melakukan pemburuan berbagai binatang liar untuk dapat memenuhi kebutuhan hayati mereka dalam hal pangan dan sandang. Beberapa binatang yang sering jadi objek pemburuan liar mereka antara lain ialah babi hutan, burung, ular, dan binatang lain yang ada di hutan.
Sementara itu, suku Asmat yang tinggal di daerah pesisir pantai biasanya mencari binatang buruan yang ada di laut atau lebih sering kita sebut dengan nelayan. Akan tetapi, meskipun terdapat metode dan objek buruan yang berbeda, kedua kelompok tersebut memiliki suatu kekhasan yang sama, yakni sama-sama menjadikan sagu sebagai makanan pokok yang wajib dikonsumsi sehari-hari. Organisasi suku Asmat memiliki dua jabatan kepemimpinannya, yaitu yang berasal dari unsur kepemerintahan dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Kepala suku tipe kepemimpinan yang sangat berpengaruh kepada suku atau on office. Bila seorang kepala suku telah meninggal dunia, jabatannya kepala suku tidak secara otomatis jatuh kepada penerusnya, melainkan dipilih dari orang yang berasal dari marga tertua. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di sini terbagi menjadi 6, yaitu pertama, pengetahuan tentang alam sekitarnya berupa pengetahuan tentang musim-musim, bintang-bintang, dan tentang sifat-sifat dari gejala-gejala alam. Yang kedua, pengetahuan tentang alam flora, yaitu salah satu pengetahuan dasar bagi kehidupan manusia dalam masyarakat kecil, terutama mata pencarian yaitu pertanian. Yang ketiga, pengetahuan tentang fauna, merupakan pengetahuan dasar yaitu suku-suku bangsa hidup dari berburu dan perikanan. Daging binatang merupakan unsur terpenting dalam makanan. 4. Pengetahuan tentang ciri-ciri dan zat bahan-bahan mentah. Benda-benda sekelilingnya juga penting bagi manusia, karena tanpa itu manusia tidak mungkin dapat mempergunakan alat-alat hidup. 5. Pengetahuan tentang sifat manusia yang hidup dalam masyarakat. Perlu mengetahui sesama manusia, termasuk pengetahuan tentang sopan santun bergaul, norma, dan sebagainya. 6. Pengetahuan tentang ruang dan waktu, meliputi sistem untuk menghitung, mengukur, menimbang, untuk mengukur waktu, misalnya dengan tanggalan. Kesenian. Seni Asmat hilir dan hulu sungai merupakan patung dengan gaya yang tersusun dari atas ke bawah menurut silsilah nenek moyang. Patung tersebut contohnya adalah mbis. Yang kedua, seni Asmat timur adalah perisai yang diukir. Perisai ini umumnya dibuat dengan ukuran yang sangat besar, bahkan melebihi tinggi orang Asmat tersebut. Yang ketiga, seni suku Asmat barat laut terbentuk patung lonjong dan pada bagian bawahnya agak melebar. Pada bagian kepala patung berbentuk ikan ataupun kura-kura. Terkadang terdapat gambar nenek moyang dengan hiasan badan berbentuk berbagai jenis hewan. Sistem religi. Dalam keyakinan orang Asmat, dewa nenek moyang itu dulu mendarat di bumi di suatu tempat yang jauh dari pegunungan. Ada 3 golongan roh, yaitu Yi dan Dasyo, atau roh nenek moyang yang bersifat baik terutama bagi keturunannya. Osbopan atau roh jahat yang dianggap penghuni beberapa jenis tertentu. Dambin dan Dasyo atau roh jahat yang mati konyol. Kesimpulannya yaitu, suku Asmat merupakan suku terbesar di tanah Papua. Mereka memiliki berbagai macam budaya yang unik dan menarik. Kehidupan adat yang sangat kompleks menjadi sebuah hal yang menarik untuk selalu dipelajari. Kehidupan sehari-hari suku Asmat memang tidak bisa lepas dari akar budaya mereka. Masyarakat suku Asmat yakin bila nenek moyangnya pada zaman dulu melakukan pendaratan di bumi di daerah pegunungan. Selain itu, orang suku Asmat juga percaya bila di wilayahnya terdapat 3 macam roh yang masing-masing mempunyai sifat baik, jahat, dan yang baik namun mati. Berdasarkan mitologi, masyarakat Asmat berdiam di Teluk Flamingo. Dewa itu bernama Fumeripits.
Kedekatan mereka dengan alam sangat tercermin dari tata cara kehidupan mereka. Pakaian mereka yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam, ukiran-ukiran, bahkan konsep tata cara hidup mereka juga terinspirasi dari alam. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.